Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi pada hari ini untuk pelajaran aircraft system. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita mulai dengan berdoa agar setiap kali kita belajar atau membuka video pembelajaran dari ibu ini dimudahkan untuk menangkap, menyerap ilmunya, dan diberi kelapangan dan kelancaran untuk membuka video dan belajar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Baik. Untuk pelajaran aircraft system ini, kita akan mempelajari beberapa ATA. Waktu kelas 10 kemarin, kan Ibu sudah beri tugas untuk menghafal ATA ya, ATA chapter. Nah, di ATA chapter itu kurang lebih terbagi menjadi 4 bagian ATA, yaitu ATA structure, ATA general, ATA sistem, dan ATA engine. Nah, kali ini untuk pelajaran aircraft system ini membahas tentang ATA sistem. Beberapa ATA itu ada yang masuk dalam chapter ATA system. Kemarin saat kita belajar by WhatsApp, beberapa teman kalian sudah menjawab pertanyaan Ibu, ada berapa ATA untuk aircraft system. Ada ATA 21 air conditioning, ada ATA 29 hydraulic system, dan masih banyak lagi. Tapi untuk kali ini, pertemuan pertama kita akan membahas ATA 21. Jadi bisa dilihat di materi kali ini, pada pembelajaran keahlian aircraft system, kalian harus bisa menjelaskan cara kerja air conditioning ya. Air conditioning itu ATA 21. Nah, mungkin kalian akan bertanya, air conditioning itu kan sama kayak di rumah, yaitu AC ya. Kalau di rumah kita akan bilang AC. Fungsinya sama. Untuk ATA 21 ini air conditioning di pesawat dan di rumah itu sama-sama untuk memberikan kenyamanan, ya kan? Kalau kalian tidur, yang ada yang pakai AC, itu suka biar tidurnya enak, jadi harus pakai AC karena dingin-dingin gitu, adem. Nah, itu fungsinya, yaitu kalau kita merasa dingin, adem, berarti kita akan nyaman kan? Nyaman untuk tidur atau nyaman untuk beraktivitas. Sama halnya dengan di pesawat. Di pesawat itu kenapa ada AC, air conditioning, yaitu itu untuk membuat penumpang nyaman saat penerbangan. Kenyamanan yang dimaksud adalah suhu udara dalam kabin itu tidak panas dan juga tidak terlalu dingin. Jadi sedang-sedang gitu, segar jadinya. Kalau kayak di rumah kan, kalau kalian lagi tidur, itu nanti kalau biasanya kan pakai remote ya buat ngatur. Kalau untuk merasakan pengen dingin-dingin, misalnya cuaca lagi musim panas kayak sekarang, mungkin tidurnya bisa, AC-nya bisa diatur di 17 derajat Celcius atau malah ada yang 16 derajat Celcius kalau pengen dingin. Tapi kalau lagi musim hujan, nggak mungkin kan kita pakai AC dengan temperatur paling rendah. Temperatur paling rendah di AC itu misalnya 16 derajat Celcius. Ada sih sebenarnya kalau ada yang tahan ya. Tapi kalau ibu pribadi nggak akan tahan. Jadi ibu biasanya kalau musim panas itu suhu AC ibu kurang lebih ya sekitar 23-25 derajat. Kalau di musim dingin biasanya lebih naik lagi. Biasanya tuh jadi 27 atau 28 derajat kalau hujan ya. Oke. Berapapun temperatur AC-nya, air conditioning-nya itu fungsinya yaitu untuk bikin kita nyaman. Jadi kalau kayak di pesawat itu biar penumpangnya nyaman, nggak
panas, nggak dingin ya. Karena di pesawat itu kan di cabin itu kan temperatur pressurized, ruangan berpressurized. Jadi memang harus dibuat penumpang itu nyaman. Oke. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bahas konsep dan komponen dari air conditioning itu sendiri sehingga kalian bisa menerapkannya pada kegiatan atau saat kalian nanti jadi engineer gitu aja. Amin. Jadi bekerja di penerbangan. Nah, yang harus kalian ketahui pertama yaitu apa saja sih komponen-komponen sama pada air conditioning. Nah, nanti kita akan bahas di pembahasan lebih lanjut ya. Kenapa harus belajar aircraft system? Terutama untuk Terutama untuk air conditioning. Nah, ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya itu ada 3, yaitu kalian, siswa, mampu memahami fungsi dari air conditioning dan pressurized system. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu mengidentifikasi cara kerja air conditioning. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi sumber tekanan dalam kabin. Jadi, tujuan dari belajar tentang air conditioning ini ada 3. Jadi nanti diharapkannya ketika kalian bekerja atau sebelum kalian bekerja ketika pelajaran ini, kalian itu bisa tahu nih fungsi dari AC air conditioning dan pressurized system. Tadi fungsi air conditioning itu udah Ibu jelasin ya, untuk membuat nyaman penumpang, membuat nyaman kru, jadi nggak kepanasan atau kedinginan. Itu yang pertama. Terus kita akan membahas tentang fungsi dari pressurized system. Kenapa pressurized system? Karena cabin itu adalah tempat bertekanan. Ya, itu pressurized system berarti kita harus tahu karena kalau tekanan tinggi, kalau buat yang sudah pernah naik pesawat nih, biasanya ada pengumuman nih kalau ada announce-nya kalau pertama kali naik pesawat itu gunakan cara memakai seat belt, cara melepas seat belt, termasuk juga ada pengumuman ketika tekanan udara turun, segera memakai masker. Ada masker udara, itu kita kayak pakai oksigen. Jadi si maskernya itu turun, kita pakai masker yang ada oksigennya. Nah, itu kenapa seperti itu? Kenapa bisa tekanan udara rendah? Nanti akan kita pelajari sistemnya. Oke. Terus berikutnya, identifikasi cara kerja air conditioning. Gimana sih bisa padahal kan kita lagi di atas udara nih, lagi terbang. Tapi kok bisa ya ruangannya itu nyaman gitu, nggak panas, nggak dingin gitu. Nah, itu gimana cara kerjanya si AC ini, air conditioning ini? Apakah sama kayak di rumah? Nanti kita akan jelaskan. Terus kalian diharapkan mampu mengidentifikasi sumber tekanan dalam kabin. Jadi ini tekanan pada ruang di kabin itu kita dapat dari mana aja. Nanti kita akan jelaskan di pelajaran selanjutnya ya, pertemuan selanjutnya. Oke, kita lanjut. Cara merawat air conditioning dan cabin pressurized. Nah, pendahuluannya itu dibuatnya sistem air conditioning dan pressurized di pesawat udara adalah untuk mensuplai udara yang telah dikondisikan untuk menjaga tekanan udara untuk pemanasan maupun pendingin di ruang kokpit dan kabin. Kokpit dan kabin karena ruangan pesawat, ruangan pilot sama co-pilot juga harus adem gitu ya. Dibuat sistem air conditioning pressurized di pesawat udara adalah untuk mensuplai udara yang telah dikondisikan. Jadi udara yang disuplai di kabin dan di kokpit itu sudah nyaman, nggak panas, nggak dingin. Walaupun kita masih bisa ngukur nih, saya pengen dingin. Kita ada ukurannya, nanti ada putarannya. Kalau kalian pernah jadi penumpang di pesawat, nanti duduk di kursi. Nah, bagian atas
tempat duduk kalian itu ada panel.